Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nimardiah Nurul Fadlillah. Saya dari kelas 4C Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai analisis laporan keuangan industri jalan tol, pelabuhan dan bandara PT Jasa Marga Tbk. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai Jasa Marga tersebut. Jasa Marga merupakan suatu BUMN atau badan usaha milik negara yang bergerak di dalam penyelenggaraan jasa jalan tol. Jasa Marga merupakan perusahaan jalan tol pertama yang ada di Indonesia yang didirikan pada hari Rabu tanggal 1 Maret tahun 1978. Jasa Marga merupakan pimpinan dalam pengelolaan jalan tol kurang lebih 531 km jalan tol dari seluruh jalan tol yang ada di Indonesia. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan yang pertama, yaitu analisis perbandingan laporan posisi keuangan. Seperti yang dapat kita lihat bersama, terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas selama periode waktu 5 tahun, yaitu 2015 sampai dengan 2019. Yang mana hasil persentase tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total aset tahun 2016 atas tahun 2015. Untuk menghitungnya yaitu dengan cara total aset tahun 2016 dikurangi total aset tahun 2015, kemudian dibagi total aset tahun 2015. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan laporan laba rugi. Terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Untuk menghitung persentasenya pun sama seperti menghitung analisis perbandingan pada laporan posisi keuangan yang tadi, yaitu dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi dengan total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total pendapatan tahun 2016 atas 2015, yaitu menghitungnya dengan cara total pendapatan tahun 2016 dikurangi total pendapatan tahun 2015, kemudian dibagi total pendapatan tahun 2015. Untuk selanjutnya, ada analisis rasio likuiditas yang mana terdapat current ratio dan quick asset test ratio. Untuk current ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Dan untuk quick asset test ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan hutang lancar. Yang kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis rasio leverage, yang mana terdapat total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio. Untuk total debt to total asset ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total utang dibagi dengan total aktiva. Dan untuk total debt to total equity ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total utang dibagi dengan total ekuitas, yang kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas, yang mana terdapat total aset turnover dan receivable turnover. Untuk total aset turnover, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan penjualan dibagi dengan total aktiva. Dan untuk receivable turnover, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan penjualan dibagi dengan piutang. Yang kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas. Terdapat gross profit margin dan return of equity. Untuk gross profit margin, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan laba kotor dibagi dengan penjualan. Dan untuk return of equity, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan earning after tax dibagi dengan modal sendiri kemudian dikali 100%. Dan dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada analisis common size. Untuk menghitung persentasenya dapat dihitung dengan cara untuk aset
semua aset dibagi dengan total aset. Dan untuk liabilitas, semua liabilitas dibagi dengan total liabilitas. Kemudian untuk ekuitas, semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya, terdapat analisis common size laporan laba rugi. Dan untuk mendapatkan hasil persentasenya, yaitu untuk pendapatan, laba bruto dan laba usaha dibagi dengan total pendapatan. Selanjutnya ada analisis tren untuk laporan posisi keuangan. Untuk mendapatkan hasil persentasenya dapat dihitung dengan cara semua tahun pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan kelima dibagi dengan total tahun pertama. Seperti contoh, tahun 2015 dibagi tahun 2015, tahun 2016 dibagi tahun 2015, tahun 2017 dibagi tahun 2015 sampai dengan seterusnya sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya ada analisis tren laporan laba rugi. Untuk menghasilkan persentase perhitungannya, caranya sama dengan menghitung pada analisis tren laporan posisi keuangan, yaitu total semua tahun pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan kelima dibagi dengan total tahun pertama. Seperti contohnya 2015 dibagi tahun 2015, 2016 dibagi total 2015, 2017 dibagi 2015 sampai dengan 2019. Selanjutnya ada analisis DuPont, yang mana analisis ini kemudian akan menghasilkan ROE atau Return on Equity pada perhitungan setiap tahunnya. Selanjutnya ada analisis cross section. Untuk rata-rata aritmatika ROA-nya dapat dihitung dengan cara ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Karena periode waktunya dari 2015 sampai dengan 2019 yaitu 5 tahun. Dan untuk rata-rata aritmatika nilai bukunya dapat dihitung dengan cara nilai buku tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Dan untuk memperoleh nilai bukunya dapat dihitung dengan cara ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Dan untuk menghitung rata-rata tertimbang ROA-nya dapat dilakukan dengan cara menghitung ROA tahun 2015 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun kemudian dikali dengan ROA tahun 2015. Begitu juga dengan seterusnya sampai dengan waktu 5 tahun tersebut. Dan untuk nilai bukunya pun sama seperti menghitung rata-rata tertimbang ROA-nya, yaitu dengan cara nilai buku tahun pertama dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Contohnya misal total nilai buku 2015 dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Sampai dengan seterusnya sampai dengan waktu 5 tahun tersebut. Dan untuk menghitung mediannya yaitu median ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Kemudian untuk nilai bukunya, nilai buku tahun pertama sampai dengan nilai buku tahun kelima. Selanjutnya ada analisis time series, yang mana dalam analisis ini terdapat ROA perusahaan dan ROA industrinya. Dan yang terakhir terdapat analisis CSR atau Corporate Social Responsibility. Terkait CSR, Jasa Marga memiliki program kemitraan dan bina lingkungan yang dikelola oleh unit Community Development Program, yang mana program-programnya yaitu berupa menyalurkan pinjaman kepada UMKM, memberikan bantuan bencana alam, memberikan bantuan kesehatan, memberikan bantuan pendidikan dan pengembangan prasarana, kemudian pelestarian alam dan bantuan sosial masyarakat. Jadi, berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan, saya menarik kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan pada industri jalan tol, pelabuhan, dan bandara pada PT Jasa Marga Tbk yang telah saya lakukan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangannya. Di mana dengan analisis yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, serta mengetahui kinerja manajemen pada perusahaan tersebut dan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki perusahaan dalam laporan keuangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.